Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Renra. Cerita ekonomi ya setelah peristiwa global ketika Fed juga bertahan dengan apa nilai bunga rate-nya Suku yang bunga, Fed ya. suku bunganya yang tetap gitu yang dia tidak turun gitu ya. Ini memberikan guncangan di beberapa negara-negara ya, termasuk kita Indonesia ya. Ya, nilai kurs kita melemah ya, melemah dan kemudian juga faktor-faktor domestik kita juga pengaruh Bung Firdaus ya, utang yang begitu besar nanti per 2025 kita akan membayar utang kan lebih besar lagi ya karena faktor kurs tadi. Kemudian juga terjadi deindustrialisasi di Indonesia ya, terutama di subsektor konveksi ya. Banyak Betul. terjadi pemutusan hubungan kerja gitu kan. Kemudian Indonesia juga secara hilirisasi juga belum jalan, jadi tidak ada potensi baru bagi para pekerja-pekerja ini untuk lapangan pekerjaan baru. Nah, ini PR-PR besar ya yang harus dilakukan ke depan oleh Bapak Prabowo untuk peluang-peluang ekonomi, pertumbuhan ekonomi ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan bagaimana skenario fiskal yang dimainkan gitu ya. Dan saya kira di akhir periodenya Bu Sri Mulyani juga saya memperlihatkan mulai hati-hati untuk fiskal ya, karena berapa anggaran-anggaran dipotong, dilakukan rasionalisasi anggaran, dan ini saya kira menjadi diskusi menarik ya menjelang dilantiknya Presiden terpilih Prabowo, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dalam persiapan untuk transisi pemerintahan dari daerahnya Pak Jokowi kepada daerahnya Prabowo Subianto, begitu ya, kita melihat ada semacam tantangan-tantangan obstacle gitu ya, dalam sisi ekonomi terutama, karena ekonomi sangat mempengaruhi nanti kira-kira program-program apa saja yang bisa dijalankan, begitu. Termasuk ya sisi ekonomi akan mempengaruhi dalam sisi kesejahteraan, pengangguran, pendapatan orang, begitu ya. Kemudian harapan-harapan untuk pelayanan dasar. Dan kalau kita lihat dari sisi itu, maka kita lihat di dalam beberapa bulan terakhir ini dengan pelemahan nilai tukar rupiah begitu, pada baru masuk semester tengah begitu. Kemudian muncul pemutusan beberapa hubungan kerja PHK di sektor manufaktur, tekstil dan segala macam begitu, dan pelambatan dalam sisi ekonomi. Sementara di sisi lain kita ingat misalnya, situasi ini akan terus berjalan terus sampai nanti di akhir tahun, Bung Edi, sampai di awal tahun begitu ya. Karena pada di akhir tahun orang butuh uang untuk melakukan pembayaran segala macam gitu ya. Maka demand untuk dolar semakin tinggi, maka bisa jadi rupiah tidak hanya 16-17 dolar, mungkin saya tidak tahu begitu ya. Saya tidak ingin berspekulan untuk nilai tukar rupiah di sana. Tetapi ini akan menekan gitu ya dalam sisi ekonomi untuk Indonesia. Nah, pertanyaan kita dalam konteks bagaimana menjamin kesejahteraan itu, gitu, pertumbuhan ekonomi yang agak ambisius, gitu, apakah itu akan terjadi? Subsisten dalam sisi ekonomi tidak siap begitu ya, gitu. Sementara kewajiban-kewajiban dari sisi mandatori untuk pembayaran utang, bunga utang begitu juga cukup tinggi, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam sisi ini, tentu ini menjadi peringatan besar untuk pemerintahan Prabowo ke depan, begitu. Artinya apa? Sesuatu yang selama ini dijanjikan dalam kampanye Pilpres gitu, itu tidak semudah membalik tangan. Uangnya tidak akan tersedia serta merta, begitu ya. Artinya uangnya harus dicari, gitu. Pertumbuhan ekonomi harus digenjot, gitu. Apakah nanti misalnya tax ratio sampai 20% gitu ya, atau di atas 13% akan mungkin terjadi? Saya pikir ini tantangan berat, begitu. Dan ini yang sangat awal sekali diwanti-wanti oleh Ibu Sri Mulyani sebagai otoritas fiskal begitu ya. Dan dalam sisi ini gitu ya, maka kita juga harus menunggu kira-kira apa yang bisa disampaikan secara baik, secara lebih jujur, secara lebih apa adanya oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo dalam persoalan ekonomi kita begitu. Karena apa? Karena transisi yang smoothing termasuk dari sisi kendala, hambatan-hambatan dan segala macam begitu ya, itu akan menjadi satu warning awal untuk pemerintahan berikutnya begitu. Nah, pertanyaan kita, apakah nanti transisi ini akan berjalan smoothing gitu ya? Termasuk juga nanti Prabowo akan menghadapkan adjustment dalam sisi budgetnya dalam 2025. Artinya apa? Mungkinkah program-program populis yang membutuhkan biaya besar seperti makan gizi bergratis, makan ya bergizi gratis ya, untuk yang menyedot anggaran besar itu akan tersedia dengan mudah begitu ya, atau malah tidak mungkin dalam waktu dekat akan terjadi karena ada persoalan-persoalan lain begitu. Jadi inilah situasi Indonesia gitu ya, dan tidak mudah gitu untuk Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerintahan. Termasuk nanti pilihan-pilihan untuk menjaga apakah tengah waktu untuk Indonesia ibu kota IKN di Kalimantan Timur di sana itu akan bisa dikejar atau tidak, atau malah menjadi opsi-opsi sekunder
selain opsi-opsi mendasar yang harus dijaga, Bu Meldi. Jadi menarik untuk melihat ini lebih lanjut, Bu Meldi. Ya, juga ada asinkron. Jadi asinkron dari tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, Bung Firdaus, dengan fakta ekonomi yang terjadi. Ini saya kira ini juga bumerang ya. Artinya apa? Sebenarnya program-program populis itu harus dikurangi, Firdaus. Digeser ke program-program yang produktif. Artinya bansos itu seharusnya dialihkan gitu ya. Tidak lagi bansos terus, karena masyarakat harus diberdayakan sehingga punya aktivitas ekonomi sendiri dan tidak bergantung dengan bansos. Sebenarnya tingkat kepuasan yang tinggi dari Pak Jokowi ini saya kira relevannya kepada masyarakat tingkat bawah ya, karena tingkat bawah itu di Indonesia besar gitu ya, orang-orang yang ada di bawah itu, sehingga dia melihat kemurahan hati Pak Jokowi inilah yang disebut dengan tingkat kepuasan. Nah, ini akan menjadi fata morgana gitu. Ketika ekonominya tidak sebaik tingkat kepuasan Bung Firdaus. Nah, ini akan menjadi trap bagi kita untuk memajukan bangsa ini secara ekonomi, dan ekonomi maju, sosial juga akan maju. Dan inilah salah langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang tidak harus diulang lagi oleh Prabowo, Bung Firdaus, sehingga coba digeser ke pemberdayaan masyarakat atau rakyat dibandingkan dengan hanya sekedar bantuan sosial untuk rakyat atau masyarakat, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sebenarnya momentum transisi ini ketika presiden terpilih sudah ada, tinggal menunggu dilantik saja. Sebenarnya kita bisa melakukan kajian intelektual, melakukan evaluasi dari sisi pelaksanaan bernegara, dari sisi ekonomi dalam 10 tahun terakhir, melakukan evaluasi yang lebih lebih komprehensif, lebih faktual, lebih aktual, lebih bebas nilai. Karena kita tidak bicara lagi pilpres, Bung Meldi ya. Ketika kita mengatakan, oh ini kurang baik, ini wah ini tendensi untuk pemilu segala macam, pilpres begitu. Tapi pilpresnya sudah selesai begitu ya. Maka mau tidak mau kita harus melakukan itu. Mencoba melihat lagi apakah betul Monep kita sudah bekerja dengan baik terhadap pembangunan Indonesia begitu. Apa kendala-kendalanya begitu. Dan dalam hal ini evaluasi yang jujur, yang komprehensif itu dibutuhkan sebagai bekal awal untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Nah, pertanyaan kita untuk pemerintahan Prabowo ke depan gitu ya, kita menghadapi lagi misalnya kira-kira bagaimana nanti menyusun postur dari pemerintahan kabinet kerjanya. Apakah nanti akan terjebak dalam bagaimana membangun begitu besar, begitu luas, begitu lebar kementeriannya, lebih dari 40 kementerian termasuk menteri muda dan segala macam begitu ya? Atau bagaimana menciptakan kementerian yang lebih berorientasi kerja, gesit dalam melihat peluang dan segala macam, efisien dan efektif dalam menentukan program-program dan kegiatan begitu. Persoalan mendasar dari kabinet masa lalu, terutama Jokowi, adalah persoalan perencanaan, Bung Firdaus ya. Jadi perencanaan yang detail itu tidak terjadi selama Presiden Jokowi bekerja. Jadi perencanaan itu adalah sebuah ide besar, nanti disempurnakan secara opsional gitu ya, di bawahnya gitu ya. Dan kadang-kadang program-program yang dibuat itu tidak terencana dengan baik, tapi bergeser, akhirnya dia berubah gitu ya. Ya, seperti kita mau bikin sesuatu ya, harusnya jadi nasi jadi bubur misalnya. Itu yang terjadi sehingga output atau impact-nya tidak terlihat kuat di bawah, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam perencanaan kita, pertama saya ambil contoh misalnya untuk RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ya, 2025-2029. Itu kita hanya lebih memfokuskan kepada program-program kegiatan ke depan, begitu. Tanpa lebih banyak juga menyentuh sisi dari kira-kira apa saja yang dibutuhkan, begitu ya. Baik dari sisi pendapatannya, dari sisi misalnya koordinasi atau lintas kerjanya, evaluasi pekerjaan-pekerjaan atau program sebelumnya, begitu. Sehingga itu tidak menjadi gambaran yang cukup komprehensif apa atau situasi bagaimana yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Dan konteks ini mau tidak mau gitu ya, artinya perencanaan-perencanaan yang sudah ada baik itu yang disusun oleh secara teknokratis oleh Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis yang ada itu disinkronkan lagi dengan apa janji-janji politik ataupun juga narasi-narasi kampanye Prabowo Gibran nanti. Apakah dari sekian banyak, dari sekian hampir 200 lebih ya program-program atau kegiatan kalau kita baca dalam apa program kerja Prabowo Gibran gitu ya. Jadi dari sekian 200 lebih itu hampir 300 itu kira-kira mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak, mana hanya sekedar menjadi janji dalam kampanye saja, gula-gula dalam kampanye, mana yang tidak realistis gitu, dan mana yang bisa dioptimalkan, mana yang bisa disinkronkan gitu. Maka gitu dalam hal ini mau tidak mau gitu ya, bahwa tim transisi
Prabowo harus bekerja lebih keras begitu ya, melihat dalam persoalan-persoalan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam kepentingan koalisi mereka, tetapi untuk melihat persoalan-persoalan tantangan Indonesia ke depan. Dan saya percaya tantangan 2045 bukanlah sesuatu yang mudah, yang bisa dijalankan secara landai, secara normal. Butuh effort yang sangat besar begitu. Nah, apakah dalam persiapannya di dalam awal 2025, 5 tahun pertama itu akan memberikan optimisme kita untuk misalnya mendapatkan Indonesia maju 2045 atau tidak. Jadi sekali lagi taruhannya memang dipijakan Prabowo Gibran dalam 5 tahun pertama mereka berkuasa, Bunda. Ya, sebenarnya di sektor ekonomi ini kan butuh investasi baru, Bung Firdaus ya. Tentunya penggalangan investasi ini terjadi. Nah, setelah investasinya masuk, tentunya pemerintah merencanakan ekonominya dengan baik ya. Apa yang harus dilakukan penambahan atau pengurangan gitu ya. Apa strategi baru yang harus dibuat. Itu yang masa lalu tidak terjadi ya. Ketika janji-janji investasi masuk tidak masuk misalnya, dan dia menunggu dan itu membuat itu tidak terjadi sehingga akhirnya gagal dan tidak kemampuan dia melakukan suatu fleksibilitas atau apa ya, merespon dengan cepatnya juga nggak terjadi gitu ya, sehingga dia digeser menjadi program sosial ini yang sebenarnya berbahaya ekonomi dan sosial itu dia tidak bisa digeser gitu ya. Ketika ekonomi lemah jadi program sosial tidak, kita harus melakukan pemberdayaan ekonomi juga di masyarakat sehingga itu berjalan dengan baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi program-program dalam konteks yang lebih populis ya harus diimbangi dengan program-program yang sifatnya lebih investasi atau pengembangan sumber daya ke depan begitu. Dan di dalam konteks ini mau tidak mau kita butuh investasi, butuh dukungan. Karena sekali lagi akan tidak sanggup APBN menanggung semua APBD untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau menggerak mesin ekonomi Indonesia, Bung. Artinya apa? Perlu juga peran serta swasta atau baik itu asing atau swasta nasional begitu. Di dalam konteks ini, kalau kita bicara daya tarik investasi, daya tarik ekonomi gitu ya, kita masih ya sifatnya masih adem-adem apa ya, hangat-hangat tai kucing, Bu Meli. Jadi satu sisi misalnya bagus, tapi sisi lain berubah. Artinya apa? Kita tidak punya konsistensi di sana. Kepastian akan hukum, kepastian akan kebijakan, kontinuitas kebijakan antara satu rezim dengan rezim lain itu dibutuhkan begitu. Artinya apa? Orang butuh sesuatu yang sifatnya jangka panjang, sifatnya lebih sustain begitu. Apakah nanti pemerintahan Prabowo Gibran bisa menjamin gitu ya suatu keberlanjutan dalam konteks investasi atau jaminan pembangunan ke depan yang berkelanjutan begitu ya? Atau nanti dia akan berbeda dari Jokowi berbeda dari Susilo Bambang Yudhoyono dan seterusnya. Inilah yang menjadi persoalan kita. Jadi sekali lagi saatnya untuk belajar lebih baik lagi, saatnya untuk lebih serius lagi, tidak main-main di dalam membangun program-program untuk kesejahteraan dan keadilan gitu ya. Karena yang kita pikirkan bukan 5 tahun berkuasa, tetapi untuk generasi ke depan. Artinya apa? Investasi, sumber daya manusia, pembangunan yang lebih sustain, itu menjadi harapan semua orang, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Terima kasih banyak, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.